Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum mengikuti ibadah online. Siapkan diri dengan berpakaian yang rapi dan sopan, sebagaimana kita beribadah di gedung gereja. Duduk yang sopan, jangan berbaring atau melakukan aktivitas lainnya. Siapkan hati dengan sungguh-sungguh sebelum ibadah online dimulai, sama seperti kita di gereja, dan tidak makan dan minum selama beribadah. Ikuti liturgi dan tetap berpartisipasi aktif selama ibadah berlangsung, seperti waktu duduk dan berdiri, saat menaikkan pujian bersama, saat berdoa, dan saat mendengarkan firman Tuhan. Persembahan dapat diberikan dengan cara mentransfer ke rekening gereja atau dapat juga dengan scan QR Code yang tertera di layar menggunakan mobile banking atau e-wallet, atau memasukkan ke dalam sebuah amplop yang dapat diberikan ke kantor TU gereja. Ikutilah seluruh ibadah live streaming hingga selesai. Siapkan diri, siapkan hati. Marilah kita menyembah Tuhan dengan kerinduan, sebagaimana yang diungkapkan oleh pemazmur, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Ikuti informasi terbaru mengenai GKKB Jemaat Pontianak melalui akun Instagram, Facebook, dan YouTube GKKB Jemaat Pontianak. Shalom J-First, senang sekali karena hari ini kita masih bisa beribadah di rumah masing-masing. Meskipun kita belum bisa ketemu sama teman-teman kita, tapi kita tetap harus memiliki sukacita dan kesungguhan hati untuk beribadah kepada Tuhan. Ibadah kita akan dibuka di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari kita ambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku.
bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur karena hari ini kami dapat beribadah kepadamu. Tuhan, Engkau tahu hati setiap kami, Engkau tolong sucikan kami dan layakkan kami untuk beribadah kepadamu. Kami juga mau berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami serahkan rangkaian ibadah ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita bangkit berdiri, kita mau kembali meneguhkan iman kita dengan melafalkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Kita sangat bersyukur karena Tuhan mau memakai setiap dari kita untuk bekerja di ladang Tuhan. Karena itu marilah dengan penuh sukacita dan sambil bertepuk tangan kita akan pujian pekerjaan Kristus yang mulia. Kita katakan, telah lama ku cari. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja, bukan sembarang pekerja. Ya, Yesus ku
hati kita. Kita mau memfokuskan diri kita untuk mendengar suara Tuhan. Mari dengan bersungguh-sungguh kita angkat pujian di hadirat-Mu. Kita katakan, di hadirat-Mu kami bersujud Tuhan. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadirat-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan yang sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadirat-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara. Di hadirat-Mu Tuhan, di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadirat-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan yang sungguh benar, firman-Mu Tuhan yang sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadirat-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara. Kita katakan untuk mendengar suara Tuhan, untuk mendengar suara-Mu. Halo, selamat pagi G-First. Senang sekali hari ini kita bisa bersama untuk bertemu kembali. Dan hari ini kita akan bersama untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan. Nah, sebelum itu saya mengajak kita untuk kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur pada hari ini kembali kami boleh beribadah kepada Tuhan. Dan kami juga bersyukur kami kembali boleh belajar akan firman-Mu. Dan kami menyerahkan biarlah Tuhan sendiri yang menolong kami. Agar ketika firman ini disampaikan, hati dan pikiran kami betul-betul hanya boleh tertuju kepada Tuhan. Sehingga apa yang disampaikan oleh hamba-Mu juga betul-betul boleh menegur di dalam hati setiap kami dan menolong kami di dalam kami melakukan firman-Mu. Serahkan waktu ini ke dalam tangan pimpinan-Mu, demi nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, adik sekalian, saya ada satu kali ditanya oleh anak saya. Dia waktu itu sedang mau makan roti yang ada di atas mejanya. Yang baru saja ditinggal sebentar, tiba-tiba sudah dikerumunin oleh semut. Nah, maka waktu itu dia begitu kesal dengan semut-semut yang ada itu. Sampai akhirnya dia bertanya kepada saya. Dia bilang begini, "Papa, kenapa sih Tuhan itu ciptakan semut?
Kan harusnya semua ciptaan Tuhan itu baik. Nah sedangkan semut ini mana ada baiknya. Kita taruh makanan sebentar saja, itu sudah dikerumunin oleh semut-semut itu. Nah waktu ditanya seperti itu, awalnya saya juga sempat berpikir seperti ini. Saya pikir, iya ya, semut itu kayaknya lebih banyak merugikan kita. Dan hidup kita itu kadang-kadang sangat terganggu dengan adanya semut-semut seperti itu. Tapi kemudian ketika ditanya seperti itu kan saya harus menjawab juga. Ya. Jadi ketika saya mau menjawab, saya teringat ada satu bagian firman Tuhan yang mencatat tentang semut ini. Ya. Dan firman Tuhan itu dicatat di dalam Amsal, pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 sampai dengan 11. Begini firman Tuhan. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu. Dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Nah dari sekalian, dari firman Tuhan ini mungkin kita akan bertanya ya. Kalau boleh belajar, kan kita banyak nih ya. Bisa belajar dari guru-guru kita bisa belajar dari buku, kita bisa belajar dari orang lain. Tapi kenapa sih harus belajarnya kepada semut? Semut itu kan kelihatannya binatang yang sangat lemah sekali. Kalau ada kita nggak usah susah-susah lah ya. Pakai kelingking kita aja, kita tekan aja semutnya mati. Di lantai kita injek aja mati. Ya. Semut itu ya binatang yang sangat lemah. Apa yang bisa kita pelajari dari semut? Nah kita coba perhatikan kata atau bagian pertama dari ayat ke-6 ini. Di sana dikatakan hai pemalas. Ya. Jadi ayat ini ditujukan untuk orang yang dikatakan pemalas. Sebenarnya ada apa sih dengan kemalasan itu? Nah kita perlu menyadari sebagai manusia, kita semua ini kan orang-orang yang sudah berdosa ya. Saya yakin adik-adik juga mengakui kok, kita semua orang berdosa termasuk saya juga. Nah keberadaan dosa itulah yang membuat kita manusia itu cenderung untuk menjadi pemalas. Kita kadang-kadang sangat mudah sekali untuk menunda-nunda sebuah pekerjaan. Kalau kita masih bisa tunda ya, kemudian apa yang terjadi adalah saat waktunya sudah sangat dekat, waktunya sudah sangat mepet, barulah kita sibuk-sibuk, kita mulai berkalut-kalut untuk mengerjakan ya. Atau bisa juga kadang-kadang saking tidak ada waktunya lagi, kita tidak kerjakan sama sekali. Sebagai contoh kalau adik-adik ada PR ya. Nah, kalau seorang yang rajin, kecenderungannya adalah dia akan kerjakan PR itu sebelum waktunya harus dikumpulkan. Bahkan setelah dia dapat PR pun, mungkin dia bisa saja kerjakan langsung. Setelah dia kerjakan, dia kumpulkan ya sebelum waktunya. Tetapi seseorang yang malas, kecenderungannya adalah dia kerjakan kalau sudah dekat sekali dengan waktu untuk kumpulkan. Mungkin hanya 5 menit, 10 menit, 15 menit sebelumnya. Dan itu adalah waktu yang sudah sangat-sangat tegang sekali untuk dia mengerjakannya. Nah apalagi adik-adik ya. Di tengah kondisi pandemi seperti sekarang ini. Pandemi ini itu sudah terbukti ya. Membuat banyak orang untuk menjadi lebih malas lagi. Bayangkan ya kalau dulu adik-adik mau pergi sekolah, kan harus bangunnya pagi-pagi tuh. Katakanlah sekolahnya itu mulainya jam 6.45 ya. Kalian pasti jam 5 itu sudah harus bangun. Kalian sudah harus mandi, sudah harus pakai pakaian lengkap ya. Kemudian kalau perlu sarapan dulu. Dan kemudian diantar oleh papa atau mama ke sekolah. Dan jarak dari rumah ke sekolah itu butuh waktu. Dan akhirnya sampai di sekolah, ya kalian mulai sekolah. Dan itu mungkin butuh waktu 1 jam sebelumnya kalian sudah harus persiapkan segala sesuatunya. Tapi di zaman sekarang ini, di zaman pandemi ini, saya yakin ya, banyak dari kalian yang mungkin hanya bangun itu 5 menit sebelum kelas dimulai pun bisa. Betul ya?
Bangun 5 menit sebelum kelas dimulai, lalu ngapain? Ya sudah, rapikan rambut sebentar, kemudian duduk di depan komputer, pakai baju seragamnya, mungkin bawahannya juga nggak dipakai, hanya pakai atasan aja cukup, ya. Nggak mandi pun nggak apa-apa. Kemudian duduk di depan komputer, di depan laptop, atau di depan HP-nya atau gadgetnya. Tidak mandi pun nggak ada yang tahu. Asal apa? Asal kelihatan rapi di depan kamera, ya cukuplah. Seperti itu ya. Nah, tapi begini. Apakah Amsal ini hanya sekedar mau mengatakan kepada kita, kamu itu jangan jadi pemalas. Kamu itu belajarlah rajin seperti semut. Coba lihat tuh semut tuh rajin. Saya rasa Amsal itu bagian ini tidak hanya sesederhana itu mengatakan kita, kamu jangan malas ya, kamu rajin ya. Tidak seperti itu. Tetapi kita harus tahu bahwa Allah melalui firman-Nya di Amsal ini, itu adalah satu perintah yang juga untuk mengingatkan kita kembali bahwa kita ini manusia, itu adalah ciptaan yang paling spesial di mata Tuhan. Apalagi kalau dibandingkan dengan seekor semut ya, kita ini jauh-jauh lebih spesial. Kita perlu ingat bahwa manusia itu diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Serupa dengan citra Allah. Kita ini ciptaan yang tertinggi, paling spesial. Ketika kita diciptakan, Tuhan mengatakan sungguh teramat baik. Dan kita pun diberikan satu kemampuan yang luar biasa dari Allah. Kita diberikan kemampuan untuk bisa berkreasi. Kita bisa mengembangkan kembali semua ciptaan Allah yang sudah ada ini menjadi sesuatu yang jauh-jauh lebih berguna lagi bagi orang lain. Dan ketika kita melakukan itu, maka nama Tuhanlah yang kemudian dipermuliakan. Tetapi permasalahannya adalah, kita tahu setelah kisah penciptaan, kita menemukan manusia jatuh ke dalam dosa. Dan kejatuhan manusia di dalam dosa itulah kemudian juga salah satu akibatnya, ya kemalasan itu muncul. Dalam kita melakukan atau kita menjadi malas, sebenarnya kita sedang merusak citra Allah di dalam diri kita. Kita tidak lagi mampu untuk mengerjakan mandat dari Allah. Ada mandat dari Allah memberikan kepada kita bahwa kita harus menguasai. Dan kita juga harus memelihara semua alam yang telah Tuhan ciptakan, termasuk semua binatang-binatang yang ada. Maka dari itu Tuhan memberikan contoh-contoh lewat alam ini. Semua ciptaan Tuhan itu memberikan ada aspek-aspek tertentu yang bisa kita pelajari dan kita dapatkan. Nah, hal lain yang bisa kita pelajari dari semut ini, itu adalah keuletan mereka. Di dalam mereka itu berjuang dan bertahan di dalam kesulitan. Semut itu adalah pekerja yang sangat rajin. Mereka juga bukan hanya rajin, tapi mereka juga adalah makhluk yang sosial. Mereka itu bisa bekerja sama dengan semut-semut lainnya. Coba kalau kalian perhatikan ya, misalnya ada semut di atas meja, maka sebenarnya bukan hanya di atas meja itu. Kita bisa saja menemukan barisannya, itu jauh-jauh mungkin di bawah kaki meja, atau mungkin dari dinding, kita bisa melihat. Mereka itu dari jauh sarangnya itu ya, mereka sudah berbaris, teratur, sampai kepada ujungnya itu adalah pasti ada satu tumpuk makanan, atau sepotong makanan, yang sedang mereka usahakan untuk mereka bawa kembali ke sarang mereka. Mereka bekerja sama satu dengan lainnya. Walaupun bobot benda yang akan dibawa itu jauh-jauh lebih berat dari bobot tubuhnya. Tapi mereka bisa mampu mengangkatnya. Karena apa? Karena mereka mengerjakannya itu beramai-ramai. Mereka kerjakan bersama-sama. Nah, lalu mungkin ada yang bertanya, emang ngapain sih mereka bawa makanan itu banyak-banyak? Ya, kan kita tahu ya, semut itu kecil sekali. Porsi makannya itu pasti juga sangat kecil lah. Seekor semut dikasih sebutir gula pasir saja, itu pasti sudah kebanyakan bagi mereka. Mungkin butuh waktu berhari-hari dia baru bisa mengemut sampai habis sebutir gula pasir itu. Nah, tetapi kita lihat di sinilah letak keunikan lain dari si semut ini. Di ayat 8 di bagian ini dikatakan,
ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Nah, ketika kondisi masih memungkinkan bagi mereka untuk cari makanan, mereka itu akan bekerja dengan giat untuk kumpulkan stok-stok makanan itu. Karena apa? Mereka tahu bahwa ketika musim dingin itu tiba, mereka itu tidak bisa lagi keluar untuk mencari makanan. Bayangkan apa yang terjadi kalau semut-semut itu malas. Mereka waktu musim panas, waktu sedang panen, ya mereka malas-malasan saja. Nantilah, makanan masih banyak kok, nanti aku keluar juga masih bisa dapat gitu ya. Tapi ketika keluar rupanya sudah dibawa oleh koloni semut yang lain misalnya. Atau makanan itu sudah menjadi rusak. Maka kemalasan itu akan membuat mereka lambat laun itu pasti menjadi punah. Karena apa? Tidak ada cukup makanan. Karena kita tahu kalau di tempat yang ada 4 musimnya, musim dingin itu sangat panjang. Ya, bisa berbulan-bulan. Kalau tidak ada makanan, ya pasti mati. Karena apa? Mereka tidak memiliki persediaan makanan. Nah, dari sekalian, saya menemukan sebuah artikel yang menarik ya di internet. Jadi satu kali itu ada para ahli semut di Brazil ya. Mereka itu suka meneliti tentang semut-semut itu. Nah, satu kali mereka menemukan ada sarang semut yang begitu luas ya. Dan ketika mereka menemukan itu, mereka taunya itu sarang semut karena apa? Karena ada tempat masuknya ke dalam tanah. Dan selain itu, di sekitar lubang-lubang itu terdapat tumpukan-tumpukan yang sangat banyak. Jadi tumpukan itu adalah bagian-bagian dari tanah yang mereka gali dan mereka taruh di luar. Nah, ketika mereka menemukan tumpukan-tumpukan tanah yang sangat banyak itu, kemudian mereka berusaha untuk melihat ke dalam. Ini bisa terjadi tumpukan begitu banyak di luar, pasti di dalamnya itu sangat luas sekali area yang sudah digali oleh para semut ini. Nah, mereka itu sangat penasaran dengan sarang ini. Kemudian mereka pun mencoba ya memasukkan sejenis meteran ke dalam untuk mengukur tingkat kedalamannya itu sampai berapa. Ternyata sarangnya itu sangat dalam, meteran mereka nggak cukup. Akhirnya mereka dapatkan ide, mereka pun memulai untuk memompakan atau menuangkan cairan semen ke dalam sarang-sarang yang ada itu. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Ternyata mereka menghabiskan waktu 3 hari untuk memompakan semen-semen itu ke dalam sarang semut itu. Dan kalian tahu, 3 hari itu mereka habiskan semen totalnya itu 10 ton. Bayangkan ya, 10 ton. Kalian tahu nggak, 10 ton semen itu bisa jadi apa? Ya, hari ini kalau kalian punya 10 ton semen, kalian pakai untuk mendirikan sebuah bangunan, kalian bisa dapatkan sebuah rumah tipe 36 ya. Rumah tipe 36 itu ya ada ruang tamu walaupun kecil ya, 1 kamar atau 2 kamar ya. Kira-kira seperti itu. Cukuplah untuk keluarga kecil tinggal. Bayangkan ya, semen yang dihabiskan sekitar 10 ton. Nah, sampai ketika sudah selesai dimasukkan ke dalam, mereka tunggu beberapa hari sampai semen yang dituangkan itu sudah betul-betul kering. Kemudian mereka pun menggali di sekitar sarang itu. Dan mereka ternyata menemukan semen yang mereka pompakan ke dalam tanah itu menyebar kemana-mana. Luas sekali area yang digali oleh para semut itu. Dan sangat uniknya, lubang-lubang yang digali itu ternyata bukan hanya sekedar lubang saja, tapi ada strukturnya. Struktur seperti sebuah kota ya. Nah, kalau kalian cari di internet itu kalian bisa menemukan yang disebut dengan megapolis ya, Ants megapolis. Itu betul-betul satu kota yang besar. Nah, di sana di struktur itu terdapat jalan rayanya ya untuk saluran mereka keluar masuk. Kemudian ada lagi saluran yang khusus mereka gali itu untuk memasok udara ke dalam. Jadi supaya di dalam itu tetap terjadi sirkulasi udara yang segar. Jadi semut-semutnya tetap bisa mendapatkan udara yang baik. Kemudian ada lagi saluran-saluran untuk membuang. Kadang-kadang di dalam tanah itu kan ada gas-gas yang tidak baik, yang berbahaya. Mereka juga gali supaya gas-gas itu bisa ada saluran pembuangannya. Kemudian apalagi mereka juga ada buat saluran khusus untuk mereka buang sampah. Jadi sisa-sisa makanan mungkin yang sudah rusak atau gimana, mereka buang.
Kemudian ada lagi, mereka bahkan menemukan sejenis tempat untuk bercocok tanam oleh para semut ini. Ternyata para semut itu, mereka menanam sejenis jamur yang bisa mereka konsumsi. Nah, bayangkan tuh adik-adik ya. Pintar sekali binatang yang disebut dengan semut yang kita anggap remeh, yang sangat kecil ini ya. Sebenarnya kalau kita melihat para semut ini, mereka ini adalah binatang, makhluk yang sangat bisa bertahan di dalam kondisi apapun. Kalau tidak ada tempat yang nyaman untuk mereka tinggali, ya mereka gali sendiri. Mereka buat sendiri. Mereka bikin tempat yang senyaman mungkin. Sama dengan kita manusia. Kemudian kalau tidak ada makanan, ya mereka akan cari di sekitar mereka. Sampai mereka temukan, kalaupun terlalu besar, ya mereka gigit-gigit dulu. Potong jadi potongan-potongan kecil. Bawa bersama-sama. Sampai tepi sarang tidak bisa masuk. Potong lagi yang lebih kecil, bawa masuk ke dalam. Dan kalau tidak ada cukup makanan, kalaupun sudah musim dingin, mereka semua sudah tumpuk makanan. Tidak cukup makanan, ternyata mereka pun bisa nanam jamur. Yang bisa menolong mereka untuk tetap bertahan hidup. Itu luar biasa sekali loh ya. Nah mungkin kalian akan pikir ya, ngapain juga belajar dari semut. Kan tugas kita sekarang belajar ya. Belajar dari Pak Guru, dari Bu Guru, dari buku-buku pengetahuan kita. Kalau bicara soal makan kan ya ada papa mama yang urus lah. Kalau lapar ya tinggal ke dapur, pasti papa mama sudah siapkan makanan. Gak perlulah sama seperti semut ini nyari sendiri ya, berusaha sendiri. Gak perlu seperti itu ya, mungkin kita akan pikir seperti itu. Tapi adik-adik perlu ingat, hidup kalian itu tidak hanya hari ini saja. Kalian perlu pikir jauh ke depan. Kalian perlu punya visi ke depan. Dan untuk bisa mewujudkan hari depan, visi ke depan itu, maka sebenarnya persiapannya itu dimulai ya hari ini. Dimulai dari sekarang. Gak bisa kalian pikir, udahlah tunggu waktunya nanti baru nanti saya pikirkan. Gak bisa. Kalian juga perlu tahu ya, suatu saat kalian itu pasti akan menyelesaikan sekolah. Kemudian kalian akan kuliah. Kemudian setelah kalian selesaikan sekolah, terus ngapain? Apakah kalian tetap akan bermalas-malasan saja di rumah? Tentu tidak kan ya. Pasti kalian juga perlu memahami bahwa orang tua kalian suatu hari akan menjadi tua. Dan kemudian mereka tidak bisa lagi bekerja. Nah, dalam kondisi itulah kalianlah yang harus mulai bekerja. Kalian harus mulai belajar untuk menjadi mandiri. Kalian harus belajar untuk bekerja sendiri, untuk memenuhi kebutuhan kalian sendiri. Dan kalian juga perlu tahu ya, semakin hari tantangan zaman ini akan semakin sulit. Persaingan di dunia ini juga akan semakin banyak. Kalau kalian malas-malasan hari ini, maka jangan salahkan diri kalian kalau suatu hari di masa depan kalian akan terpinggirkan. Kalian bukan siapa-siapa. Karena apa? Karena ada orang yang sudah terlebih dahulu mereka dengan tekun, dengan rajin belajar. Dan mereka lah yang akan sukses di masa depan. Nah adik-adik, di Indonesia sendiri, itu diperkirakan pada tahun 2045 akan mengalami satu fase yang disebut dengan bonus demografi. Apa sih bonus demografi itu? Nah bonus demografi itu maksudnya gini, sebuah negara itu akan memiliki penduduk yang usia produktifnya jauh lebih banyak daripada penduduk yang tidak produktif. Usia produktif itu ya berumur sekitar 15 sampai 60-an. Nah tentu kalau kalian hitung-hitung ya, mulai dari umur kalian saat ini, kira-kira sekitar 25 tahun ke depan ya. Nah itu adalah kalian akan mengalami masa di mana kalian seharusnya sudah berada di puncak karir kalian. Dan pada saat itulah pasti kalian akan menghadapi persaingan yang sangat ketat. Kenapa? Di Indonesia sangat banyak orang-orang yang produktif. Kalian akan berhadapan dengan sangat banyak orang-orang yang akan menjadi saingan kalian di dalam bisnis. Akan menjadi saingan kalian di dalam mencari kerja. Akan menjadi saingan dalam segala aspek hidup kalian. Lalu bagaimana kalian menghadapinya? Kalau kalian mulai dari sekarang
menimbun ilmu seperti si semut. Kalian dengan tekun belajar dengan porsi dan tanggung jawab kalian hari ini. Sebenarnya kalian gak perlu khawatir. Sampai saatnya nanti kalian pasti akan mampu untuk bersaing dengan mereka. Ingat ya, masa depan kalian itu adalah cerminan dari sikap dan perilaku kalian hari ini. Kalau hari ini kalian tidak bisa mendisiplinkan diri dengan baik mulai dari sekarang, maka sampai kapanpun kalian akan berhadapan dengan kesulitan. Tapi kalau mulai hari ini kalian sudah belajar untuk berdisiplin, belajar untuk tekun dan giat dengan belajar saat ini, dan kemudian dengan juga kalian bertanggung jawab di tengah keluarga melakukan tugas-tugas kalian, suatu saat nanti jangan khawatir, segala sesuatunya pasti akan jauh lebih siap bagi kalian untuk hadapi. Nah, selain itu kalian juga perlu melihat ya adik-adik, kesempatan-kesempatan apa yang ada di depan kalian. Itu sebenarnya bisa kalian manfaatkan. Dan selain itu juga, kalian juga perlu belajar dari semut dalam hal berkolaborasi. Kalian bisa bekerja sama di dalam mewujudkan impian kalian. Jadi jangan hanya berpikir, wah saya bisa, saya pintar, saya jago, saya bisa sendiri. Enggak. Masa depan itu adalah masa di mana orang-orang itu perlu berkolaborasi. Seperti semut ketika mereka bekerja, mereka tidak melakukannya sendiri. Semut itu mereka punya koloni yang begitu besar. Ketika keluar mereka bergerombolan, mereka berkelompok. Nah, hari ini juga sebenarnya kita sudah memulai. Kita melihat banyak bisnis-bisnis yang tidak lagi mereka lakukan sendiri-sendiri. Kita perlu rekan kerja. Kita butuh komunitas. Kita butuh yang namanya kolaborasi. Dan hari ini pun sudah mulai kita lihat lewat aspek-aspek kerja yang ada pada zaman ini. Sebagai contoh, hari ini ada orang-orang yang ketika dia mau melakukan suatu usaha, sebenarnya mereka tidak lagi butuh hanya kemampuan diri sendiri atau modal dari dirinya sendiri. Cukup seorang itu dia punya sebuah ide yang kreatif saja, maka dia bisa membagikan ide tersebut ke dalam sebuah komunitas. Yang dimana komunitas itu orang-orang lain bisa berkontribusi untuk mewujudkan ide tersebut. Nah, ini adalah kita kenal dengan istilah startup ya. Ada beberapa website yang memberikan layanan startup ya. Salah satunya adalah Kickstarter atau Indiegogo ya. Nah, jadi langkahnya adalah seperti ini. Kalau saya punya ide, kemudian saya sharingkan ide itu. Saya buatkan video yang kira-kira bisa mempresentasikan ide saya itu seperti apa. Dan kemudian orang melihat itu, mereka tertarik. Wah, ini ide yang bagus ya. Kalian sudah buatkan, mungkin ada prototipenya. Dan ketika orang melihat, mereka katakan ini produk yang bagus. Dan ini akan bisa menjadi sesuatu yang sangat berguna di masa depan. Ini adalah satu prospek yang bagus. Maka orang-orang yang punya modal itu mereka akan ikut serta. Dan ketika harus membuat produk, kita juga nggak perlu harus punya pabrik. Kita bisa cari ya. Di Cina hari ini banyak sekali pabrik-pabrik yang menyediakan jasa hanya memproduksi barang tanpa mereka melabelkan mereknya mereka. Kalianlah yang menambahkan merek itu. Kalianlah yang membuat desain produknya harus seperti apa. Dan kemudian dipasarkan. Ketika sudah dipasarkan, maka orang-orang yang sudah menanam modal, mereka lah yang akan jadi juga orang-orang yang pemilik modal dari usaha produk yang kalian kerjakan itu. Nah, sebenarnya kesempatan di masa depan itu akan jauh lebih baik lagi dibanding hari ini. Tapi semua itu butuh keuletan, butuh ketekunan, dan butuh kerjasama. Seperti yang dilakukan oleh para semut ini. Dan lagi adik-adik sekalian, di masa pandemi ini sebenarnya juga memunculkan banyak sekali kesempatan-kesempatan baru. Khususnya karir-karir dalam berkaitan dengan dunia digital. Salah satu contoh sebuah aplikasi yang bernama Zoom, yang tiba-tiba dicari-cari oleh semua orang. Ketika mereka membutuhkan untuk rapat, untuk seminar, bahkan banyak sekolah hari ini pun memanfaatkan teknologi ini. Nah, pemilik aplikasi Zoom ini secara tiba-tiba dalam hitungan bulan saja, dari yang bukan siapa-siapa, kemudian menjadi masuk dalam daftar 100 orang terkaya saat ini. Jadi waktu awalnya, dia ini adalah orang yang waktu ketika dia masih muda, dia itu tinggal di Cina. Dan bahkan waktu dia SD, dia itu pernah menjadi seorang pemulung.
Jadi dia itu pergi dari tempat ke tempat mencari, memulung tembaga untuk kemudian dijual. Nah kemudian berkat keuletan dan ketekunannya itu, suatu hari dia akhirnya berhasil kuliah sampai ke Amerika. Dan kemudian setelah dia lulus, dia bekerja di sebuah perusahaan yang membuat aplikasi yang kira-kira mirip dengan Zoom ini. Nah kemudian suatu kali aplikasi yang dia buat itu dia tawarkan kepada perusahaan tempat dia bekerja. Tapi ternyata dia ditolak. Akhirnya dia tidak menyerah, dia memutuskan keluar dari perusahaan itu dan dia membuka usahanya sendiri. Nah, tentu dia juga mengalami masa-masa sulit di awalnya. Selama 8 tahun dia berusaha tidak membuahkan hasil apa-apa. Tapi dia tetap bertahan, dia tetap semangat, dia tetap bertekun dengan visinya. Dia tetap bertekun dengan apa yang sudah dihasilkannya itu. Sehingga tiba-tiba tahun 2019 ketika pandemi COVID-19 melanda dunia, saat itulah aplikasi yang dia buat itu menjadi aplikasi yang paling dicari-cari oleh semua orang. Nah saya yakin adik-adik, masih banyak kisah-kisah orang sukses yang semuanya itu berawal dari ketekunan dan keuletan mereka untuk bertahan bahkan di dalam kondisi sesulit apapun. Dan mungkin tanpa mereka sadari, mereka itu sudah melakukan seperti apa yang dilakukan oleh si semut ini. Dan tentunya ketika Tuhan memberikan firman-Nya bagi kita, untuk kita belajar dari si semut, dan ketika kita coba untuk menerapkan di dalam hidup kita, maka kita pun bisa menjadi orang-orang yang sukses di masa depan. Asal kita betul-betul memiliki satu keuletan, ketekunan ya, untuk melakukan apa yang menjadi passion kita. Apa yang menjadi visi kita. Melakukan apa yang kita sukai. Dan tentunya kita juga harus memiliki mental yang siap menghadapi tantangan apapun yang ada di depan kita. Ketika kalian punya satu passion akan suatu hal, maka sebenarnya kalian tidak akan pernah merasa bosan. Kalian pasti tidak akan menyerah sebelum kalian berhasil mencapai apa yang kalian idam-idamkan. Ingatlah bahwa ketika kalian memiliki cita-cita, memiliki visi dalam hidup, dan kalau itu dikerjakan dengan tekun mulai saat ini, persiapkan segala sesuatunya mulai hari ini. Pada akhirnya ketika kalian sudah berhasil mencapai itu, maka itu pasti juga akan memberikan dampak yang sangat besar bagi orang-orang di sekitar kalian. Dan pada akhirnya, nama Tuhan juga yang akan dipermuliakan. Nah adik-adik sekalian, kiranya pelajaran dari si semut hari ini juga akan menolong kita sekalian. Untuk kita itu bisa tetap tekun, tetap giat dalam apapun yang sedang kita kerjakan saat ini. Saya tahu di tengah kondisi pandemi ini, tentu tidak mudah bagi kalian untuk bisa konsentrasi dan fokus di dalam belajar. Saya tahu segala sesuatunya itu kelihatan sangat membosankan. Apalagi setiap hari kalian harus berhadapan dengan hal-hal yang sepertinya sama. Hidup dalam satu rutinitas. Tapi saya mengajak kita, mari kita tetap tekun. Kita tetap giat. Kita tetap melakukan dengan setia segala hal yang kita perlu kerjakan. Mari kita tetap taat, setia di dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kita yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Apakah itu tugas-tugas sekolah maupun tugas-tugas yang diberikan di tengah keluarga kalian. Dan saya yakin suatu hari ketekunan, keuletan kalian ini juga akan terbawa ketika kalian suatu hari akan bekerja atau ketika kalian akan memulai sebuah usaha. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik kalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini kami kembali boleh belajar dari firman-Mu yang mengajak kami untuk belajar dari si semut. Suatu binatang yang kelihatan sangat kecil dan lemah. Tetapi ternyata memberikan pelajaran yang begitu luar biasa bagi kami. Dan kiranya Tuhan sendiri yang menolong kami agar kami juga boleh belajar untuk tetap tekun, untuk tetap menjadi orang yang ulet dan bertahan di tengah kondisi yang sulit ini. Secara khusus di tengah kondisi pandemi ini. Tuhan yang kiranya memampukan dan menolong kami, beri kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih kepada hamba-Nya telah menyampaikan firman Tuhan. Melalui firman pada hari ini, kita kembali diingatkan untuk dapat meneladani sikap semut dan kita dapat mempersiapkan diri kita untuk menghadapi dunia kerja.
kita mau meresponi firman Tuhan. Bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan, teman-teman bisa mengikuti cara yang ada pada layar. Mari dengan penuh sukacita dan sambil bertepuk tangan kita angkat pujian Tampil Beda. Kita katakan masa mudaku untuk melayani Tuhan. Masa mudaku untuk melayanimu, masa depanku ku serahkan padamu. Jangan biarkan hidupku berlalu, pakaiku sebagai berkat-Mu. Masa mudaku untuk melayani Tuhan, masa mudaku untuk melayanimu, masa depanku ku serahkan padamu. Jangan biarkan hidupku berlalu, pakaiku sebagai berkat-Mu. Mau tampil beda bagi Yesus, tampil beda bagi Yesus, tampil beda bagi Yesus, tampil beda bagi Yesus, tinggikan namanya. Tampil beda bagi Yesus, tampil beda bagi Yesus, tampil beda bagi Yesus, muliakan namanya. Kita katakan masa mudaku untuk melayani Tuhan. Masa mudaku untuk melayanimu, masa depanku ku serahkan padamu. Jangan biarkan hidupku berlalu, pakaiku sebagai berkat. Ku mau tampil beda bagi Yesus, tampil beda bagi Yesus, tampil beda bagi Yesus, tampil beda bagi Yesus, tinggikan namanya. Tampil beda bagi Yesus, tampil beda bagi Yesus, tampil beda bagi Yesus, muliakan namanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau adalah Tuhan yang tidak bosan-bosannya berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Dan kami bersyukur untuk hari ini ketika Tuhan mengingatkan kami untuk mempersiapkan diri kami menghadapi masa depan kami dengan tekun, dengan melakukan tanggung jawab kami dengan baik di hadapan Tuhan. Kami bersyukur juga ketika diberikan kesempatan untuk memberi bagi Tuhan, mengucap syukur lewat segala sesuatu yang telah Engkau titipkan bagi kami. Dan kiranya Tuhan menerima persembahan ini dan ajar kami untuk mempersembahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan, termasuk ketika kami belajar, termasuk ketika kami bersekolah. Terima kasih ya Tuhan, segala puji syukur hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman semua. Apa kabar kalian? Semoga di dalam keadaan yang baik, sehat, baik secara jasmani maupun secara rohani. Nah, kakak ingatkan minggu depan kita akan ada perjamuan kudus. Bagi teman-teman yang sudah dibaptis, silahkan mempersiapkan diri sehingga nanti teman-teman bisa mengikutinya dan bisa mengingat kembali akan segala kebaikan Tuhan melalui perjamuan kudus ini. Nah teman-teman, walaupun kita sudah lama tidak bertemu, teman-teman jangan lupa hubungan dan relasi dengan Tuhan dan juga dengan teman-teman yang ada di dalam kelompok kecil masing-masing.
Segala pujian dan syukur kepada Tuhan kita naikkan. Mari bersama-sama bangkit berdiri. Kita naikkan pujian Bapa terima kasih. Seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman silakan mengambil saat teduh ibadah kita selesai. Amin. Mari bersama-sama kita katakan, Glow Ministry, grow and follow Jesus. Sekali lagi, Glow Ministry, grow and follow Jesus. Tuhan memberkati kalian semua, sampai ketemu lagi di minggu depan.